Francesco Acerbi bisa saja meninggalkan Inter di akhir musim ini. Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano dan Matteo Moretto di YouTube-nya, ada kemungkinan besar bahwa ini menjadi musim terakhir Acerbi di Inter, meskipun dia tetap tampil solid di bawah asuhan Cifu. Sementara itu, jalur untuk mendatangkan Dayot Upamecano masih rumit. Bek Bayern Munich itu memang mendekati akhir kontraknya, namun transfernya ke Inter tampak sulit. Hal serupa juga berlaku untuk Marc Guehi. Bek Crystal Palace itu hampir pasti akan hengkang, dan agennya saat ini tengah berbicara dengan Bayern, Liverpool, serta beberapa klub Spanyol dan Inggris lainnya. Negosiasinya cukup kompleks dan Serie A untuk saat ini menjadi opsi yang paling tidak mungkin. Nama lain yang perlu diperhatikan adalah Kim Min-jae. Seperti diberitakan media Jerman Bild, mantan bek Napoli itu saat ini menerima gaji bersih antara 8 hingga 9 juta euro termasuk bonus, sehingga sangat sulit bagi Inter atau klub Italia manapun untuk membawanya kembali dari Bayern Munich ke Serie A. Dumfries tetap menjadi senjata mematikan bahkan dengan Cifu di bangku cadangan. Bek sayap asal Belanda itu, sama seperti saat era Inzaghi, kembali membuktikan diri sebagai penyerang tersembunyi yang sangat berpengaruh dalam jalannya permainan Inter. Baginya, sisi sayap hanyalah pijakan untuk masuk ke kotak penalti dan menyakiti lawan. Hanya Lautaro yang lebih tajam darinya di tahun 2025 ini, dengan perbandingan 25 gol berbanding 11 gol. Luar biasa, Dumfries baru saja mencetak gol lagi di ajang Liga Champions. Gol di Brussels menjadi yang kedua secara beruntun, setelah sebelumnya mencetak gol di kandang melawan Slavia Praha, tulis La Gazzetta dello Sport. Bermain di tengah pekan tampaknya memberi inspirasi baginya, bahkan bisa dibilang Eropa telah memberinya dimensi baru. Sejak gol pertamanya di Liga Champions pada musim 2022-2023, satu-satunya bek yang mampu mencetak lebih banyak gol darinya adalah Nuno Mendes, 6 gol. Pemain yang sempat dihadapinya pada malam kelam di Munich. 5 gol Dumfries sendiri menyamai torehan Grimaldo dan Hakimi, 2 bek sayap top di era ini. Besok di Stadion Maradona, mantan pemain PSV itu juga akan menjadi starter dan mendapat tugas khusus untuk menekan Spinazzola, pemain yang lebih dikenal dengan kemampuan menyerang ketimbang bertahan. Besok kedua tim akan bertemu di lapangan, namun La Gazzetta dello Sport terlebih dahulu menyoroti perbandingan antara Inter dan Napoli dari sisi keuangan, menekankan perbedaan strategi yang cukup mencolok antara dua klub tersebut. Inter secara tegas memilih untuk memangkas beban gaji dan mengalihkan fokus investasi ke pembelian pemain. Sementara De Laurentiis justru menambah pemain dengan gaji besar sambil tetap mengeluarkan dana besar untuk transfer. Yang paling mencolok tentu kedatangan Kevin De Bruyne dengan gaji bersih 5,5 juta euro plus bonus. Bergabung bersama Højlund, Lang, Baukema, Luka, Milinkovic-Savic, Marianucci, Elmas, dan Gutierrez. Total biaya skuad Napoli naik 41 juta euro, dari 92 juta euro menjadi 133 juta euro. Sementara itu biaya skuad Inter justru menurun dari 142,9 juta euro menjadi 137,3 juta euro, meski mendatangkan Luis Enrique, Boni, Sucic, Akanji, Diouf, serta kembalinya Esposito dari masa pinjaman. Manajemen era juri berhasil memangkas gaji besar seperti Pavard 6,5 juta euro kotor, Korea 6,4 juta euro, Taremi 5,5 juta euro, Arnautovic 4 juta euro, Zalewski 1,8 juta euro, dan lainnya. Garis kebijakan Oktri sangat jelas, meremajakan skuad dan menurunkan beban gaji, tulis La Gazzetta. Tren transfer Napoli juga tampak jelas. Pada musim 2023-2024, klub menghabiskan sekitar 150 juta euro untuk memperkuat skuad, dan musim panas berikutnya sebagai juara bertahan Serie A, mereka mengeluarkan 164 juta euro. Neraca keuangan membaik dari defisit 73 juta euro 2 tahun lalu menjadi minus 32,5 juta euro musim ini, terutama berkat penjualan Victor Osimhen ke Galatasaray senilai 75 juta euro. Sementara itu, Inter justru meningkatkan pengeluaran hingga 4 kali lipat dibanding musim lalu, dari 22 juta euro pada 2024-2025 menjadi 87,5 juta euro musim ini. Dalam 4 tahun terakhir, Inter hanya mengeluarkan dana lebih besar pada musim 2023-2024, musim di mana mereka meraih Scudetto bintang kedua. Fratesi dibeli seharga 34,5 juta euro, Pavard 33 juta euro, Carlos Augusto 14 juta euro, Arnautovic 11 juta euro, Buchanan dan Bisek masing-masing 7,5 juta euro dan Summer 7 juta euro, tulis laporan tersebut.
Catatan terakhir ada pada neraca keluar masuk dana. Pada 2022-2023, Napoli menutup musim dengan minus 46 juta euro, sedangkan Inter mencatat surplus 15 juta euro. Pada 2023-2024, Napoli surplus 12 juta euro dan Inter defisit 20 juta euro. Lalu pada 2024-2025, Napoli defisit 73 juta euro, sementara Inter hanya minus 10 juta euro. Pasar transfer terakhir membuat keduanya semakin seimbang. Inter minus 34,5 juta euro, Napoli minus 32,2 juta euro. Laga big match Napoli kontra Inter akhir pekan ini mendapat sorotan khusus dari mantan bintang Serie A, Antonio Pagganin. Dan analisisnya cukup menohok, terutama untuk kubu Napoli dan Antonio Conte. Pagganin membuka dengan mengingatkan kita semua pada sejarah kelam Conte di kompetisi ganda. Katanya, "Saya tidak punya memori tentang Conte yang lancar-lancar saja ketika menjalani 2 kompetisi besar sekaligus." Menurut Pagganin, gaya melatih Conte yang sangat intens diduga menguras energi mental pemain yang harus bermain 3 kali seminggu. Lalu, bagaimana dengan kondisi Inter? Di sisi lain, Pagganin justru memuji langkah Christian Cifu. Menurutnya, Cifu telah mengambil kendali penuh atas Inter. Komunikasinya disebut jauh lebih baik. Dan yang paling penting, dia sekarang sudah menjadi figur yang kredibel di mata para pemainnya. Inter digambarkan masih menjaga semangat kelaparan untuk terus menang. Dan inilah kontras yang menurut Pagganin mengkhawatirkan. Di satu sisi, Inter solid dan terkendali. Sementara di sisi Napoli, Conte justru mengeluarkan teriakan peringatan. Pagganin mengaku bingung, bagaimana mungkin Napoli bisa kehilangan keunggulannya atas pesaing hanya dalam waktu yang begitu singkat. Sebuah analisis yang tajam yang semakin memanaskan jelang laga besar Serie A nanti. Apakah Conte bisa membungkus kritik ini dengan kemenangan atau justru Cifu dan Inter yang membuktikan diri? Dalam wawancaranya di acara Sky Sport, BP Bergomi berbicara tentang Inter Milan usai kemenangan di Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise. Ia memuji kerja pelatih Christian Cifu yang menurutnya telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Sejak beberapa pertandingan awal, saya pikir ada perubahan dalam cara komunikasinya. Ia berkomunikasi dengan sangat baik, dan bagi pelatih modern, kemampuan menyampaikan pesan yang tepat, bahkan di depan kamera, sangat penting. Ketika ia berbicara dengan para pemain atau di depan media, ia benar-benar bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Dari orang-orang di Akademi Inter, saya mendengar bahwa kelebihannya adalah mampu mengeluarkan potensi terbaik dari setiap pemain muda. Itu semua menjadi pengalaman berharga yang ia bawa sekarang. Ia juga tidak canggung berhadapan dengan para pemain besar, karena ia sendiri pernah menjadi seorang juara. Ia memahami ruang ganti, lingkungan klub, dan dinamika di dalamnya. Hal yang menarik, Cifu tidak menghapus apapun dari warisan musim lalu. Hanya satu pemain yang berubah, yaitu Akanji, sementara lainnya tetap sama. Secara taktik, ia menaikkan garis pertahanan dan bermain dengan lebih berani menekan lawan di depan. Bahkan saat melawan Roma, meski statistik berpihak pada tim lawan, yang tersisa diingatan adalah performa Inter yang layak menang. Ia berhasil masuk ke dalam mentalitas para pemain. Kini Inter bermain dengan energi positif dan semuanya berjalan sangat baik, ujar Bergomi. Tentang Francesco Pio Esposito, Bergomi menambahkan, dia tidak mudah menyerah, tetap bertahan dan berjuang. Itulah kedewasaan yang sangat saya sukai dari anak ini. Kita semua memang jadi lebih jeli dalam memperhatikan para pemain muda. Tapi apakah tanpa Cifu, kita tidak akan membicarakan Pio? Saya tidak setuju. Ini adalah keputusan klub yang sudah dibuat jauh sebelumnya. Mereka percaya pada Pio. Inter bahkan menolak tawaran besar untuknya. Saya mengikutinya sejak awal. Tahun pertamanya di Spezia cukup berat, tapi dia mencetak gol lewat tendangan bebas, juga tembakan jarak jauh. Mereka tahu mereka memiliki pemain yang harus dijaga. Pelatih-pelatih Italia, kalau punya pemain berbakat, mereka pasti memberinya kesempatan bermain.